Namaku Raka. Umurku 29 tahun. Tinggal di Gresik. Pekerjaanku ojek online, yang tiap hari ngebut di bawah terik matahari, nganterin makanan, barang, atau orang, kadang dapat senyum, kadang cuma dapat dingin dari pelanggan. Tapi aku jalani semuanya dengan sabar karena itu satu-satunya cara buat aku tetap hidup di kota ini, sambil kirim uang buat ibuku di kampung yang lagi sakit-sakitan. Aku pikir hidupku akan datar terus begini, sampai aku ketemu dia. Livia. Dia kerja di apotek dekat rumah sakit. Pertemuan pertama kami sederhana. Cuma waktu aku nganterin paket obat. Tapi sejak mata kami bertemu di balik masker itu, ada yang aneh di dada ini. Jantungku deg-degan, kayak motor yang gasnya nyangkut. Sejak hari itu, aku mulai ambil orderan apapun yang ngarah ke apotek itu. Cuma biar bisa ngeliat dia sebentar. Senyumnya, tatapan matanya. Sampai suatu hari, dia yang order makanan lewat aplikasi, dan aku yang dapet. Pas aku anterin, dia senyum dan bilang, "Mas ojol yang sering kesini, ya?" Aku cuma bisa senyum, malu-malu, sambil bilang, "Iya, Mbak. Kayaknya saya jodoh sama apotek ini." Dia ketawa kecil, dan suara ketawanya itu lebih menenangkan daripada lagu-lagu favoritku. Sejak itu hubungan kami makin dekat. Dia mulai sengaja pesan makanan kecil, dan nunggu aku yang anter. Kadang kami ngobrol di depan apotek, cuma 5 atau 10 menit, tapi cukup buat aku merasa hari itu lengkap. Livia ternyata anak yang kuat, mandiri, dan sederhana. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan dia kerja buat bantu biaya adiknya yang kuliah. Nggak ada manja, nggak ada drama. Justru dia yang suka dengerin curhatanku tentang pelanggan rese atau saldo aplikasi yang sering error. 2 bulan kemudian, aku memberanikan diri ajak dia makan malam di angkringan dekat pelabuhan. Kupikir dia bakal nolak. Ternyata dia bilang, "Boleh. Aku suka makan di tempat yang begini." Malam itu, aku belajar banyak tentang dia. Ternyata Livia pernah hampir nikah, tapi cowoknya selingkuh dan ninggalin dia pas hari lamaran. Sejak itu aku gak gampang percaya cowok, katanya sambil lihat ke laut malam. Aku janji dalam hati, aku gak akan pernah jadi orang yang bikin dia sakit lagi. Hubungan kami makin kuat. Aku sering anterin dia pulang kalau lembur. Sesekali aku beliin bunga plastik, karena aku tahu dia alergi serbuk sari. Dia nyimpan bunganya di laci meja kerjanya. Katanya, biar inget Mas Raka. Teman-teman ojol pada godain aku, bilang aku berhasil naik level. Tapi aku gak ngerasa begitu. Aku tetap Raka, si tukang ojol yang jatuh cinta sama gadis apotek yang hangat dan sederhana. Sampai suatu hari, muncul orang baru di apotek. Namanya Reno, anak pemilik apotek pusat. Ganteng, mapan, wangi parfum mahal, dan jelas dia beda dari aku. Awalnya aku gak terlalu mikirin, tapi lama-lama aku lihat tatapan Reno ke Livia, dan itu bikin aku gak tenang. Mereka sering ngobrol lama, kadang ketawa bareng. Aku mulai ngerasa ada yang berubah. Livia jadi lebih sering sibuk, jarang bales chat, dan kadang kalau aku antar makanan, dia gak keluar buat terima. Cuma nitip ke resepsionis. Saat aku tanya, dia bilang cuma lagi capek. Tapi hati kecilku bilang, ada yang gak beres. Sampai suatu malam, aku lihat mobil Reno berhenti di depan apotek jam 9 malam, dan Livia masuk ke dalam mobil itu. Hatiku hancur. Tapi aku gak mau langsung nuduh. Besoknya aku tanya baik-baik. Dia jawab dengan nada pelan. "Mas, aku bingung." "Reno serius. Dia udah ngomong sama ibuku." Aku cuma bisa diam. Dunia rasanya berhenti. Aku tahu aku kalah jauh dari Reno. Tapi aku gak nyerah. Aku bilang, "Liv, aku mungkin gak punya mobil. Tapi aku punya cinta yang gak main-main." Tapi dia cuma senyum sedih. Hari-hari setelah itu seperti neraka. Livia makin menjauh. Aku tetap coba hubungi, tetap nganterin makanan, tapi dia mulai nolak. Sampai suatu hari aku dapat pesan singkat. "Mas Raka, jangan hubungi aku lagi ya. Aku udah tunangan."
Pesan itu aku baca sambil duduk di atas motor tua, di pinggir jalan sepi. Tanganku gemetar, napasku berat. Rasanya seluruh dunia nusuk ke dadaku. Tapi aku tetap diam. Aku tetap bertahan. Seminggu kemudian, aku dengar kabar Livia gak masuk kerja. Temen ojol yang biasa narik di daerah sana bilang apoteknya rame. Katanya Livia hilang. Polisi datang, garis kuning dipasang. Dan aku cuma bisa duduk, melihat dari jauh, dengan hati penuh luka dan kepala penuh tanda tanya. 2 hari kemudian, berita itu muncul di televisi lokal. Seorang gadis ditemukan tewas di rumah kontrakan, diduga korban pembunuhan. Dan nama itu, nama Livia, muncul di layar. Aku limbung. Dunia berhenti. Gadis yang kucintai, satu-satunya cahaya di hidupku, telah tiada. Hari ketika kabar kematian Livia tersebar di media lokal dan sosial media, seisi kota seperti berubah jadi tempat yang asing buatku. Aku yang biasanya masih bisa senyum meski kejar setoran, hari itu gak bisa rasain apapun selain hampa. Nama Livia muncul di TV, di status WhatsApp temen-temennya, bahkan di grup ojol kami. Gadis apotek itu, Mas Raka, itu Livia ya? Tanya Andri, teman nariku. Aku cuma bisa angguk. Bahkan untuk nangis aja, air mata rasanya gak keluar. Aku masih kayak gak percaya. Padahal aku sendiri yang duduk terpaku malam itu di depan kontrakannya. Nunggu kabar dari tetangganya yang bilang polisi udah datang. Dan benar saja, mayat Livia ditemukan dalam kondisi yang gak pantas untuk aku ceritakan ulang. Luka lebam di leher, darah yang mengering di lantai, dan kamar yang porak-poranda. Semua bikin dada sesak. Aku pengen teriak, pengen ngamuk, tapi yang keluar cuma bisikan lirih. Kenapa harus kamu, Liv? Polisi langsung buka penyelidikan. Dan tentu aja aku ikut dimintai keterangan. Aku datang ke kantor polisi. Gemetar tapi aku tahu aku harus jujur. Aku cerita semua. Dari awal kenal Livia, hubungan kami, sampai munculnya Reno. Salah satu penyidik nanya, kapan terakhir kali kamu ketemu korban? Aku jawab, 2 minggu lalu. Sejak dia bilang tunangan, dia minta saya gak ganggu lagi. Petugas itu cuma mengangguk sambil mencatat. Tapi di wajahnya aku bisa baca curiga. Mungkin karena aku mantan pacarnya. Mungkin karena aku ojol. Aku ngerti sih. Dari luar bisa aja aku dianggap cemburu, marah, atau dendam. Tapi mana mungkin aku nyakitin perempuan yang jadi separuh hidupku? Beberapa hari aku diinterogasi, bolak-balik ke kantor polisi. Motor tuaku parkir di bawah pohon trembesi. Helmku sama si bau parfum Livia yang pernah nempel di jaketku. Di tengah kegilaan itu, aku berusaha nyari tahu sendiri. Aku gak percaya polisi bisa temuin pelakunya secepat itu. Dan aku gak mau nama Livia cuma jadi korban berita viral tanpa keadilan. Aku mulai tanya-tanya ke temen-temennya, ke anak-anak apotek, bahkan ke satpam dan pedagang kaki lima di sekitar kontrakannya. Dari sana aku dapat informasi penting. Livia sempat curhat ke salah satu temannya, bilang kalau Reno makin posesif setelah mereka tunangan. Katanya Reno pernah marah besar gara-gara Livia masih nyimpen foto kami berdua. Bahkan seminggu sebelum kejadian, mereka pernah bertengkar hebat di dalam mobil. Saksi mata bilang Livia keluar dari mobil dengan mata sembab. Jalan cepat-cepat masuk ke kontrakannya. Tapi yang paling mencengangkan, 2 hari sebelum Livia ditemukan tewas, Reno sempat datang malam-malam dan ada suara ribut dari dalam kontrakan. Gak ada yang berani lapor karena dikira cuma pertengkaran pasangan. Di situ aku makin yakin, ini bukan kecelakaan. Livia gak bunuh diri. Dia dibunuh. Tapi aku bukan siapa-siapa. Cuma tukang ojol. Gak punya kekuatan buat nuduh anak orang kaya yang punya kuasa. Jadi aku ngelakuin satu-satunya hal yang bisa aku lakuin. Aku rekam semua keterangan orang-orang. Aku tulis semuanya di sebuah blog pribadi. Dan aku unggah dengan judul, Kebenaran di Balik Kematian Livia. Aku mantan kekasihnya. Dalam semalam, tulisan itu viral. Komentar masuk ratusan. Sebagian besar mendukungku. Tapi gak sedikit juga yang bilang aku cuma cari panggung. Tapi aku gak peduli. Yang penting satu,
Keadilan buat Livia. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menetapkan Reno sebagai tersangka. Aku baca beritanya dengan tangan gemetar dan mata berkaca. Reno ditangkap karena bukti sidik jari di cermin kamar Livia, jejak darah di mobilnya, dan kesaksian saksi yang akhirnya berani bicara. Ternyata malam itu Reno datang untuk memaksa Livia balikan. Tapi Livia nolak dan bilang dia takut. Reno kalap, mendorong, mencekik, dan akhirnya membunuh. Dia tinggalkan tubuh Livia begitu saja, lalu pulang dan pura-pura gak terjadi apa-apa. Dunia Livia berakhir karena ego dan cinta yang salah arah. Dan aku berdiri di pemakamannya, dengan kepala tertunduk dan hati yang hancur. Banyak orang datang. Teman-temannya, keluarga, bahkan beberapa teman ojol ikut hadir. Ibunya Livia dipapah, nangis tanpa suara, dan aku cuma bisa berdiri jauh, menatap pusara yang masih basah. Aku pegang tanah itu, dan bisikan, "Maaf aku gak bisa lindungin kamu, Liv." Setelah pemakaman itu, hidupku gak pernah sama lagi. Aku gak lagi narik orderan kayak dulu. Jalanan Gresik terasa lebih sunyi, apalagi tiap kali aku lewatin apotek itu. Rasanya kayak luka yang terus disiram garam. Tapi aku tahu, aku gak bisa terus larut. Livia gak akan suka lihat aku hancur. Jadi aku mulai nulis. Tentang dia, tentang kami, tentang keadilan yang akhirnya datang walau terlambat. Blogku makin banyak pengunjung. Beberapa media wawancara aku. Bahkan ada penerbit yang nawarin bukukan kisahku. Tapi bukan itu tujuanku. Aku cuma pengen satu. Kisah Livia gak hilang begitu aja. Dia bukan sekadar berita viral. Dia manusia. Dia gadis baik yang pernah mencinta dengan tulus. Dari semua ini, aku belajar satu hal. Cinta itu bukan tentang siapa yang punya mobil atau jas mahal. Cinta itu tentang siapa yang berani jaga, bukan yang sekadar punya. Reno punya Livia di mata orang, tapi aku yang punya hatinya. Sayangnya, dunia gak adil. Tapi meski dia gak lagi di dunia ini, aku tahu cintanya masih hidup di dalam tiap nadi yang berdenyut di dadaku. Dan setiap kali aku nyalain motor, helm masih sama, jaket masih bau parfum yang dulu dia suka. Aku tahu, Livia masih menemaniku. Setelah Reno ditangkap dan semua fakta tentang pembunuhan Livia terbongkar ke publik, hidupku berubah drastis. Aku gak lagi cuma tukang ojol yang kerja dari pagi sampai malam demi sesuap nasi, tapi sekarang banyak orang yang mengenalku sebagai mantan kekasih korban yang berani cari keadilan. Jujur, aku gak bangga dengan sebutan itu. Aku lebih suka disebut Raka yang dulu, si tukang ojek yang cuma pengen bahagiain cewek apotek yang senyumnya hangat kayak matahari pagi. Tapi hidup gak bisa diputar balik. Aku terpaksa menjalani hari-hari dengan luka yang masih basah. Setiap malam, aku masih suka mimpiin Livia. Kadang dia senyum, kadang dia cuma duduk di ujung tempat tidur dan bilang pelan, "Kamu harus maafin, Rak. Kamu harus hidup." Dan kata-kata itu terus terngiang bahkan saat aku bangun dengan mata sembab. Awalnya aku marah. Sama takdir, sama Tuhan, bahkan sama diri sendiri. Kenapa aku gak lebih nekat waktu itu? Kenapa aku gak datang ke rumahnya malam itu? Nyelamatin dia sebelum semuanya terlambat? Tapi makin aku menyalahkan, makin hancur hidupku. Aku mulai kehilangan semangat narik, kehilangan arah. Bahkan hampir nabrak mobil karena pikiran yang gak fokus. Sampai akhirnya, aku sadar satu hal. Livia gak akan pernah tenang kalau aku terus kayak gini. Jadi aku coba bangkit pelan-pelan. Aku mulai dari hal kecil, narik lagi, tapi sambil bawa brosur kampanye, lindungi perempuan dari kekerasan dalam pacaran. Aku gabung komunitas relawan yang bantu korban kekerasan. Tiap malam minggu, kami adain diskusi terbuka di taman kota, dan aku cerita soal Livia, tentang bagaimana seorang wanita bisa terlihat bahagia di luar tapi terluka di dalam. Cerita itu bikin banyak orang nangis, terutama perempuan-perempuan muda yang bilang, "Kak Raka, cerita kamu nyentuh banget. Aku juga pernah pacaran sama cowok posesif." Dari situ aku sadar, kisah kami bukan cuma soal cinta yang gagal.
Ini soal luka yang bisa dibagi biar gak makin dalam. Aku nulis ulang cerita kami dalam bentuk novel. Judulnya, Yang Tertinggal Setelah Pergi. Novel itu sempat viral, dan bahkan dijadiin film pendek oleh mahasiswa kampus seni di Surabaya. Tapi tetap, yang paling berharga buatku bukan ketenaran, tapi setiap kali ada orang yang bilang, kisah kamu nyelamatin aku dari hubungan yang salah. Suatu hari, sekitar setahun setelah Livia dimakamkan, aku diajak bicara oleh Ibu Livia. Kami duduk di teras rumahnya yang kecil, ditemani teh hangat dan foto Livia yang dipajang di dinding. Awalnya aku ragu mau datang. Takut beliau menyalahkan aku karena gak bisa lindungin anaknya. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Raka, kamu anak baik, katanya sambil usap punggung tanganku. Kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu lebih peduli daripada siapapun. Air mataku jatuh di gelas teh. Ibu Livia bilang dia akhirnya bisa tidur tenang setelah Reno divonis penjara seumur hidup. Tapi yang lebih melegakan, dia bilang dia bangga karena anaknya pernah dicintai oleh orang sebaik aku. Kata-kata itu bikin luka di dadaku perlahan menutup, meski bekasnya akan selalu ada. Dan hari itu juga aku berjanji di depan foto Livia, aku gak akan hidup dalam dendam. Liv, aku bakal terus hidup buat nyebarin pesanmu, bahwa cinta gak pernah boleh berubah jadi belenggu. Setelah itu aku mulai sering diundang jadi pembicara di seminar kampus, ngobrolin soal hubungan sehat dan bahaya toxic love. Banyak yang gak percaya kalau aku dulu cuma tukang ojol. Tapi aku bilang, cinta gak kenal profesi. Tapi kekerasan, itu gak bisa dibenarkan oleh status sosial apapun. Tahun berikutnya, aku buka usaha kecil, kedai kopi pinggir jalan yang dinamai Livia S. Corner. Di dindingnya ada mural wajah Livia yang senyum, dan di setiap meja aku taruh kutipan darinya. Kalau kamu mencinta, jangan sampai kau membunuhku pelan-pelan. Kedai ini jadi tempat nongkrong anak-anak muda, tempat diskusi, tempat terbuka buat siapapun yang ngerasa terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Aku juga sediakan hotline konsultasi gratis dari relawan psikologi. Kadang malam-malam aku duduk di pojok kedai, lihat anak-anak muda ngobrol dan ketawa, dan di sanalah aku ngerasa Livia hadir, lewat senyuman mereka, lewat tawa yang dulu sering kami bagi. Tapi hidup tetaplah hidup. Luka tetap sesekali datang menyelinap. Seperti waktu aku lihat Reno diwawancarai di dalam tahanan dalam sebuah dokumenter. Dia bilang, saya hilaf. Saya gak bisa kendalikan emosi. Dan walau hatiku mendidih, aku belajar menenangkan diri. Karena membenci gak akan bawa Livia balik. Aku tulis surat terbuka buat Reno, yang aku unggah ke blog. Isinya sederhana. Kamu mungkin sudah ambil Livia dari dunia ini, tapi kamu gak bisa ambil cinta kami. Dan satu hal yang kamu gak punya, keberanian untuk mencintai tanpa melukai. Surat itu jadi viral juga. Banyak yang bilang aku terlalu lembut, terlalu pemaaf. Tapi mereka gak tahu perjuangan batin yang aku alami tiap malam untuk gak jadi monster yang sama seperti dia. Kini, 3 tahun sudah sejak kepergian Livia. Aku masih sendiri. Bukan karena gak ada yang mendekat, tapi karena aku belum mau. Aku masih ingin hidup dalam kenangan yang indah dulu, sebelum membuka hati lagi. Tapi kalau suatu hari nanti aku jatuh cinta lagi, aku harap perempuan itu tahu, aku pernah mencinta sampai ke titik terdalam, dan pernah kehilangan sampai nyaris hancur. Dan jika dia bersedia menerima hati yang penuh bekas luka, aku akan mencintainya dengan cara yang paling benar. Tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tanpa takut. Kisah ini bukan cuma tentang kehilangan, tapi tentang keberanian. Tentang bagaimana seorang tukang ojek bisa jadi saksi bisu dari cinta yang berakhir tragis. Dan tentang bagaimana cinta yang pernah hidup itu bisa mengubah dunia, walau hanya sedikit. Dan aku percaya, selama ada orang yang terus bercerita tentang Livia, maka Livia gak pernah benar-benar pergi. Dia tetap hidup di setiap hati yang berani berkata, aku layak dicintai tanpa rasa takut.